Jadi apapun yang dikerja, oh ini orang yang lagi ngerjain apa-apa tapi dia itu dalam keadaan kecewa, maksudnya begitu. Dia dalam keadaan kecewa, terus dia ngerjain apa-apa, itu hasilnya pasti sesuai dengan suasana hatinya. Hasilnya. Kalau kita dalam keadaan depresi, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan frustasi, ente datang ke kerjaan, itu berantakan kerjaannya pasti. Ente keliling ke sono kemari, belum ketemu, misalkan Mas Anto gitu, belum ketemu sama bosnya gitu, masih di jalanan aja kena macet udah marah-marah gitu. Karena di rumahnya tadi udah apa? Udah frustasi, udah kecewa. Itu hasil kerjanya pasti sesuai dengan suasana hati. Hasil kerjanya nggak maksimal. Lihatlah pondasi bangunan, dia selalu rata dan datar, tidak mengikuti tanah yang bergelombang. Pondasi kan harus begitu, ya kan? Harus rata, nggak boleh ngikutin gelombang tanah. Jadi pondasi kita itu nggak boleh ngikutin dinamika kehidupan ini, harus datar dia. Jadi buat buat dasar daripada pekerjaan kita, pasrahnya itu harus datar. Saya dapat banyak, siap. Saya dapat dikit, siap. Saya nggak dapat, siap. Nah itu datar tuh, gitu. Mau ngerjain apa-apa di atasnya pasti kuat, pasti kuat. Jadi kalau dapat banyak saya siap. Kalau dapat dikit mikir-mikir, nggak dapat marah, itu nggak ada pondasinya itu orang. Nggak ada pondasi. Pondasi pasrah itu dapat banyak siap, nggak dapat siap, dapat dikit siap, datar. Baru di atasnya ngerjain apa-apa enak, ngerjain apa-apa itu pasti sesuai dengan kemampuan kita, bukan gara-gara suasana hati. Orang yang nggak siap itu kerjanya tergantung suasana hati. Kalau lagi enak kerjanya enak, ngegenjotnya ya kan. Kalau lagi kesel ngegenjotnya satu aja nggak kelar-kelar gitu. Ngikutin suasana hati itu gitu. Makanya kudu pasrah orang. Karena dunia ini selalu bergelombang, turun naik. Kalau nggak siap ya habislah kita kerjaan kita, pengaruhnya ke kerjaan kita sendiri. Jika pondasi ikut bergelombang, bangunan di atasnya pasti nggak rapi dan berantakan. Pondasinya ikutin begini, di atasnya acak-acakan ini temboknya, gimana maunya pada kurang mirangnya. Jadi pondasi itu harus datang, siap menerima keadaan apapun, pasrah menerima keadaan apapun. Nanti ke depan belum terjadi, kita udah siap duluan, kita udah pasrah duluan apapun yang terjadi. Yang penting saya kerja dengan baik, kerjaannya itu pasti kokoh. Ketika dikerjain kemudian hasilnya nggak sesuai, kokoh, udah siap awalnya. Dapat banyak ya siap juga, apalagi itu nggak dapat aja siap. Ya, orang mau dapat nikmat banyak mah nggak perlu siap-siap itu. Yang siap-siap itu kan orang nggak dapat, orang yang kurang. Kalau pondasinya nggak ada, ngikutin gelombang kehidupan ini, berantakan kerjaan itu. Pasrah terhadap takdir membuat hati datar dan rata, tidak turun dan tidak naik. Mengikuti gelombang kehidupan dunia ini itu pasrah sama takdir begitu, datar hatinya, nggak turun nggak naik hatinya ya. Kalau tenaga sih ya harus ngikutin kerjaan kita. Kalau kerjanya lagi berat ya tenaganya harus berat. Kalau kerjanya lagi enteng ya nggak usah berat-berat, cuma tenaga. Boleh tenaga mah turun naik, badan mah turun naik, hati yang nggak boleh turun naik. Harus datar, harus pasrah sama semua keadaan, nggak boleh turun naik. Maka amal ibadah pun akan rapi. Kalau dia udah biasa menghadapi hal yang kayak begini, pasrah dengan semua keputusan Allah, kerjaan aja datar, apalagi amal ibadah ntar yang dibangunnya itu lebih kuat lagi. Nggak bakalan
nggak bakalan runtuh dimakan ditelan gelombang kehidupan, ditelan gelombang kerjaan, nggak bakalan runtuh karena dia udah siap dengan segala keadaan. Kerjaan saya begini, saya pasrah dengan kerjaannya, siap. Kalau jam segini itu saya harus begini, kalau jam segitu itu saya harus ibadah ini, kalau jam segitu harus ibadah itu. Udah siap, semuanya tuh udah siap. Walaupun saya harus ninggalin kerjaan saya, dapatnya mungkin sedikit, gitu. Tapi udah siap, gitu. Pasrah sama keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang udah pasrah sama keputusan Allah, kemudian dia juga pasrah sama ibadah yang Allah perintahkan, nanti kalau dihitung-hitung, kerja ini kalau full saya dapat segini, karena dipotong gara-gara ada ibadah, gara-gara ada pengajian, ya saya dapat segini lah, apa-apa, kurang mungkin biasanya 20.000, gara-gara ada ngaji kepotong jadi 15.000. Kan waktu kita kepotong. Kalau kita pasrah sama Allah, hitung-hitungannya nggak gitu. Ini pengalaman semua orang. Ketika dia udah pasrah dalam kerjaan, fondasi kuat, kemudian pasrah juga dengan ibadah, walaupun kerjaan saya ntar kurang hasilnya, saya pasrah juga. Yang penting saya kerjain ini ibadah, pasrah juga. Hitung-hitungannya bukan 1 tambah 1 2. 1 tambah 1.000. Bisa 1.000. Itu yang namanya berkah. Itu yang namanya berkah. Kalau hitung-hitungan sih ya udah siap lah kita kurang. Ternyata ntar itu nggak gitu hitungannya. Bisa 1 tambah 1 bisa 1.000. Yang penting tadi kita siap untuk menerima semua keputusan Allah. Salah satu keputusan Allah itu ibadah. Bukannya cuma kejadian yang limpah kita. Kan kita suruh aqimus sholat, ayo dirikanlah sholat. Itu juga keputusan Allah itu. Kita siap sama takdir Allah, jam segini kita disuruh sholat. Pasrah, udah datang. Ya, kerjaan saya tinggal gitu. Saya siap lah gitu. Dapat siap, kurang siap. Keputusan Allah saya nggak lawan arus. Kalau lawan arus berantakan ini. Itu keputusan Allah, takdir. Makanya kebanyakan orang sekuat apapun dia ngelawan arus, itu pasti habis tenaganya. Banyak orang yang gak ibadah, ngelawan arus takdir Allah dari sisi ibadah, duitnya banyak, ntar tuanya juga ntar akhirnya bisa hartanya habis, bisa dia kecapean, akhirnya ibadah-ibadah juga udah pasti itu. Udah tuanya nggak hartanya habis karena dia sadar, mungkin akhirnya dia ibadah karena dia sadar. Yang jadi masalah kalau kita mau ngikutin orang kayak gitu, mudanya nggak ibadah, habis-habisan nyari duit. Kalau ada ntar tuanya mau ibadah, jadi masalah sampai nggak kita tua. Atau mungkin kalau kita nurutin orang, emang enak deh, waktu mudanya bisa-bisa ibadah, waktu mudanya bisa-bisa nyari duit, udah kaya tuanya ibadah kan enak gitu. Udahlah kita nggak usah ibadah, nyari duit aja yang banyak. Kaya kagak mati hoon ibadah kagak, udah keburu mati aja ya kan. Kalau orang udah ditakdir begitu, mungkin dia lupa di waktu muda Allah mentakdirkan tuanya diingetin suruh ibadah, akhirnya banyak. Jangan kita nurutin dia, takutnya udah mati-matian kita nyari duit, kaya enggak, ibadah enggak, keburu mati aja. Mendingan mumpung ingat sekarang ibadah, jangan lawan arus. Kemudian wadawa ma'ala dzalika fi kulli awqati fi lailika wan naharika, senantiasa kita dalam keadaan seperti itu jangan lawan arus kehidupan atau arus ibadah, jangan dilawan. Pondasi kuatin, pasrah kepada Allah di kulli awqat, di dalam semua waktu, di malam kamu atau di siang kamu. Jadi pondasi bangunan harus tetap datar setiap waktu, malam hari pondasi. Kalau malam hari pondasi berubah,
maka dia telah menghancurkan bangunan amal yang dibangun pada siang hari. Ya kan? Ini orang kalau bikin fondasi, kemudian udah dibangun, ya kan, atasnya. 2 hari fondasinya berubah, bangunan nggak berubah, fondasinya berubah. Kira-kira bangunannya runtuh apa enggak? Runtuh, ngegeser. Kalau kita udah bangun di atasnya itu kerjaan kita, ibadah kita, pasrahnya berubah. Itu yang kemarin-kemarin kita bangun dari kerjaan-kerjaan kita, hasil-hasil kita, ibadah kita runtuh di hari ini habis. Karena kalau orang nggak kerja ya habis semua yang hasil yang kemarin. Kalau ibadah, kalau sekarang nggak ibadah ya percuma juga kita. Kemarin ibadahnya banyak, sekarang malah ninggalin ibadah-ibadah wajib ya dosa-dosa juga. Harus ditambal. Jadi menghancurkan bangunan amal yang dibangun pada siang hari. Jika siang hari fondasi bangunan berubah, maka dia telah menghancurkan bangunan amal yang dia bangun tadi malam. Kalau hari ini kita fondasi kuat, kerjaan kuat, kemudian 2 hari ke depan pasrahnya kurang, habis kita itu bangunan 2 hari itu kita nyari duit, 2 hari kita kerja, habis di hari itu. 2 hari dapat berapa sih? Sehari ini males-malesan habis kita duitnya kemarin 2 hari itu. Ya kan? Jadi fondasi harus kuat, jadi semangatnya itu waktu kita kerja nggak hilang. Bangunan 2 hari yang lalu nggak hilang, hari ini masih kuat, besok masih kuat, fondasinya besok masih kuat, kita masih bisa ngebangun bangunan di atasnya. Jadi pasrah itu harus pagi, siang, sore, malam, harus selamanya, selama hidup kita itu pasrah itu harus. Sehari aja kita nggak pasrah, kita kerjain di atasnya pekerjaan, kemudian ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan, habis itu kerjaan berantakan. Aduh begitu. Kalau cuman itu sehari, besoknya langsung diperbaikin lagi fondasi pasrahnya. Tapi kalau besoknya nggak selesai lagi, itu pasrahnya masih kurang juga, nggak tahu hasilnya diuji sama Allah, hasilnya kurang lagi besok. Kecewa lagi ya kan, kemakan arus lagi. Habis kita 2 hari mungkin. Kalau ente nggak kerja 2 hari, kira-kira ngabisin duit berapa? Banyak ya. Masih mendingan kan kerja itu nggak ngabisin duit, orang ngegejot aja ini. Coba kalau di rumah makan ya, merokok ya, belum keliling ke sana kemari, bete di rumah, ngongkos apa sih habis. Kerja seminggu sehari habis. Nah itu begitu contohnya, misalnya kayak begitu. Jadi pasrah itu nggak boleh hilang. Sehari hilang, itu konsekuensinya bangunan yang kemarin kita cari, hasil yang kemarin kita dapatin itu bisa hancur di hari itu, bisa berantakan di hari itu. Karena fondasinya runtuh, maka atasnya juga runtuh. Apa aja yang kita kerjain itu pasti runtuh di hari itu. Tinggal nungguin ini aja, nungguin kekuatan jiwa kita untuk ngebangun kembali kepasrahan kita kepada Allah. Kalau jiwa kita kuat, kita keburu sadar kurang pasrah ini, fondasinya nggak ada, maka buru-buru tuh secepat kilat kita langsung berubah. Cuman kalau yang pengalaman yang lalu-lalu mah ya lama lah. Sadarnya kan lama. Kalau udah kecewa, kalau pasrahnya udah hilang, ya lama, bisa berminggu-minggu itu. Makanya harus buru-buru sadar, buru-buru kita mendekat kepada Allah biar kita cepat-cepat dosa kita ini dalam keadaan salah. Buru-buru pasrah. Ini keputusan kau, saya terima, saya siap. Kurang siap, lebih siap, nggak ada juga, siap juga. Itu fondasi kayak gitu mas. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ilman nafa'u bihi ya Rabbana wa hiyyaka wa rizqna fahman ala nabiyyika kaiman wasika Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma alimna fahman malaikatul muqarrabun rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.